Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu pertobatan Santo Paulus Rasul. Aku inilah yang paling hina di antara semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah kata-kata Paulus tentang dirinya sendiri. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Ia pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Stefanus, seorang diakon yang penuh hikmah dan kuasa Roh Kudus. Pada suatu ketika, Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Ia mendapat izin khusus dari imam besar. Nah, dengan izin itu ia merasa berhak dan berkuasa untuk membawa orang-orang Kristen itu ke Yerusalem untuk dianiaya. Namun, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah, lalu berserulah Yesus dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kepada Yesus, Paulus bertanya, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Nah, kata-kata ini meluncur dari sebuah hati yang dahulu keras sebagai batu, namun telah lembut oleh karena rahmat Allah. Inilah kata-kata awal yang mengantar Paulus ke gerbang tugasnya sebagai rasul kaum kafir. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus, tetapi menjadi penyayang Yesus yang paling unggul. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel, kata Yesus kepada Ananias. Nah, Paulus kemudian tampil sebagai seorang rasul yang berpengaruh besar di kalangan bangsa kafir, dan dialah pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir. Pada pesta pertobatannya ini, patutlah kita mendoakan semua orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, karena mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus serta kemuliaan kekal. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Paulus Rasul. Amin. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya,
Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang pesan Injil. Dalam kitab Markus 16 ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pernahkah kita memperhatikan pesan perutusan yang diberikan pastor sesudah berkat penutup dalam perayaan Ekaristi? Pergilah, kita diutus, yang dijawab amin oleh umat. Nah, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa perutusan untuk mewartakan kasih Yesus merupakan tugas dan tanggung jawab umat beriman. Ya, kita yang diutus untuk mewartakan Injil, tidak semua diutus untuk mewartakan di mimbar, tetapi kita bisa mewartakan Yesus dimanapun kita berada. Ketika kita berada di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di masyarakat, bahkan dimanapun juga. Karena mewartakan Injil tidak harus dengan membawa kitab suci di tangan atau dengan lantang mengatakan, sudah kenal Yesus belum? Nah, Injil bukan hanya diberitakan secara lisan, tetapi juga dengan perbuatan seperti yang tertulis di ensiklik gereja Evangelii Nuntiandi. Sikap kita memperlakukan sesama dan perbuatan kita membantu sesama adalah bentuk penginjilan, sehingga lewat perbuatan kita, orang lain bisa melihat iman yang kita miliki. Saya pun masih berjuang untuk menjaga sikap dan tingkah laku saya. Saya menyadari tidak setiap saat saya dapat bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang di sekitar saya. Namun saya berharap mereka dapat melihat iman yang saya miliki melalui sikap dan tindakan yang saya lakukan. Bagaimana cara saya menyampaikan pesan Injil kepada orang lain? Semoga dengan renungan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.